Adapun tema khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu 3 golongan manusia yang hidupnya tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Asr disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Ayat ini diawali dengan huruf waw. Kalau kita lihat dalam kitab Nahwu, waw tersebut disebut dengan waw huruf qasam. Gunanya adalah untuk sumpah. Kenapa Allah bersumpah demi masa? Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Karena saking berharganya waktu. 1 detik saja waktu kita berlalu, 1 detik saja masa kita berlalu, yang 1 detik itu tidak akan pernah kembali lagi. Imam Al-Ghazali pernah mengajukan 6 pertanyaan kepada murid-muridnya. Salah satu pertanyaannya adalah, wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh di atas dunia ini? Maka murid-muridnya menjawab, yang paling jauh itu adalah matahari, yang paling jauh itu adalah bulan, yang paling jauh itu adalah planet. Apa jawaban Imam Al-Ghazali? Seluruhnya betul. Yang aku maksud di sini ialah yang paling jauh itu adalah waktu. Kenapa? 1 detik, 1 jam, 1 hari waktu kita berlalu. Yang 1 detik, yang 1 jam dan 1 hari itu tidak akan pernah kembali lagi. Al-waktu kas-sayf wa illam taqtahu qata'aka. Waktu itu laksana pedang. Kalau kita tidak pandai mempergunakannya, maka pedang itu sendiri yang akan membinasakan kita. Oleh karena itu kaum muslimin, pergunakan waktu kita sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya kehidupan manusia itu berada dalam kerugian. Pejabat rugi, orang kaya rugi, petani rugi, orang miskin sudah miskin rugi, katanya Allah. Kenapa? Karena manusia itu berbeda dengan binatang. Kalau binatang kaum muslimin namanya kambing, dia tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, dia tambah mahal. Akan tetapi manusia ini kaum muslimin, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah tua, berpenyakitan. Lantas siapakah orang yang tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, orang yang mau beramal saleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, orang yang mau saling menasihati dalam kebenaran dan mau saling menasihati dalam kesabaran. Yang pertama tadi, orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang keimanan, apa sih tandanya orang yang beriman? Apakah tanda orang yang beriman itu pakai peci? Apakah tanda orang yang beriman itu pakai baju koko? Apakah tanda orang yang beriman itu pakai gaun sarung? Tidak, itu semua bisa dibeli. Kalau kita lihat dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama berasal dari Indonesia, beliau mengatakan dalam kitabnya, An-Nasairul Iman Arba'atun, tanda-tanda keberadaan iman seseorang itu ada 4. Yang pertama, at-taqwa,
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu al-imtisalu awamirillah wajtinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada juga yang mengatakan takwa itu ittiba anin nabi qaulan wa fi'lan, ikut kepada nabi baik itu perkataannya dan perbuatannya. Jadi kaum muslimin, kalau ada di antara kita salatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, itu bisa dikatakan dia sudah beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-haya'u, punya malu. Tanda orang yang beriman itu punya malu. Kalau dia sendirian, yakinlah ada Allah yang nomor duanya. Kalau dia berbuat maksiat berdua, yakinlah ada Allah yang nomor tiganya. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Bahkan Raqib dan Atid selalu mengawasi kita, mencatat amal kebaikan dan keburukan. Al-haya'u, punya malu. Yang ketiga, asyukuru. Tanda orang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau kita ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dengan yang ada di bawah kita. Insya-Allah timbul rasa syukur kita. Seandainya kita punya mobil, kita ucapkan alhamdulillah. Daripada teman saya cuma punya Honda. Yang punya Honda mengatakan alhamdulillah saya punya Honda. Daripada teman saya cuma punya sepeda. Yang punya sepeda mengucapkan alhamdulillah saya punya sepeda. Daripada teman saya cuma jalan kaki. Yang jalan kaki mengatakan alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Daripada teman saya lumpuh, stroke, tidak bisa berjalan. Kalau kita bandingkan urusan dunia dengan yang ada di bawah kita, insya-Allah timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanda orang yang beriman itu as-sabru, sabar. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menghadapi maksiat, sabar menghadapi musibah. Ada 3 sabar. Apabila yang 4 ini ada di dalam diri kita, kita tergolong orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amilus salihat, orang yang mau beramal soleh, orang yang mau beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amal ini haruslah kita iringi dengan niat yang ikhlas. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu, perbuatan itu, amal itu haruslah kita sertakan dengan niat. Kenapa? Tanpa kita awali dengan niat yang ikhlas, perbuatan atau amal-amal kita tanpa kita barengi dengan niat yang ikhlas, maka di hadapan Allah nihil nilainya, nol nilainya, tidak dapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang-orang yang tidak akan dirugikan oleh Allah, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Orang yang mau saling nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kenapa kita perlu sekali, penting sekali kita saling menasihati? Karena satu orang yang berbuat maksiat, ketika Allah berikan bencana, apakah dia sendiri yang kena? Tidak. Ibarat seseorang itu berlayar di tengah lautan, lalu ada orang yang membocori kapal tersebut. Satu orang
yang di kapal itu banyak orangnya. Ada satu orang yang membocori. Apakah yang tenggelam itu cuma dia sendiri yang tukang bocor itu? Tidak. Akan tetapi seluruhnya. Begitulah kenapa kita perlu saling nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau ada tetangga kita, kemenakan kita, keluarga kita, atau orang yang tidak kita kenal berbuat kemaksiatan, marilah kita cegah. Marilah kita saling menasihati. Inilah 3 golongan manusia yang tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, mau beramal soleh. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Apabila yang 3 ini ada di dalam diri kita, insya-Allah kita ini tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti kita ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Mungkin itu saja khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.